Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu Guru hebat dan audiens di seluruh Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pemahaman Merdeka Belajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Setelah saya mengikuti dan memahami pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, saya mempelajari 5 modul. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelasnya, dalam memahami modul tersebut, akan saya kupas satu persatu. Pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Beberapa hal yang perlu kita pahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kita memilih sebagai pendidik? Tentu, kita dapat bertanya pada diri sendiri, mengapa kita memilih guru sebagai profesi? Dan jawaban tersebut tentunya kita sebagai pendidik yang akan mengetahuinya. Yang kedua, mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri. Dengan ini, kita sebagai guru harus menggali potensi yang ada dalam diri kita dan terus berkembang supaya dapat mendampingi murid dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri karena guru adalah sebagai manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, mampu membawa murid-murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Dalam hal ini, dapat dilakukan bila kita mampu mengarahkan murid untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Yang kelima, guru harus menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus menyadari bahwa murid kita saat ini adalah generasi digital native. Maka, kita harus hadir sebagai sosok pendamping dalam pendidikan mereka, dan guru harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang keenam, pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kita sebagai guru harus berperan sebagai pendidik untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Yang ketujuh, guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid. Ya, guru yang semangat untuk mendidik murid dapat sebagai trigger pada semangat murid untuk mengikuti kegiatan belajar yang menyenangkan. Sedangkan yang kedelapan, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Hal ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di saat kita mendidik murid zaman sekarang, berarti kita sedang menyiapkan masyarakat dan budaya di masa depan. Kelak saat murid tersebut sudah dewasa dan terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang mandiri. Modul selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami pada modul tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Dalam hal ini, pendidik tidak dapat menentukan dan kehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang dapat dilakukan pendidik adalah menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid dengan mengarahkan segala daya upaya untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Yang kelima, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin pada murid. Yang keenam, setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Dalam hal ini, menuntun potensi murid bertujuan agar murid makin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas. Yang ketujuh, hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. Hal ini mungkin masih sering terjadi pada pendidikan saat ini. Murid mendapat kekerasan berupa hukuman dan sanksi yang berat ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang berorientasi pada kecakapan kognitif. Misalnya, kecakapan murid diukur dari hasil ujian sumatif yang menguji kecakapan kognitif semata. Akibatnya, murid berusaha keras melatih kecakapannya dengan mengerjakan kisi-kisi soal ujian, hingga mendapat nilai dan penghargaan dari sekolah. Fokus pada orientasi kognitif ini dapat menyebabkan kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Yang kedelapan, sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan slogannya sebagai berikut: Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Yang kesembilan, manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, atau yang disebut dengan mandiri. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin, agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Yang ke-10, membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Dengan demikian, kita sebagai pendidik dapat membantu tujuan belajar murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, secara utuh sebagai manusia yang merdeka dan mandiri. Modul selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mengutip dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Maka, pendidikan yang melibatkan murid harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi ke dalam dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hubungan dari kodrat keadaan pada dunia pendidikan dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, kodrat alam, yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Misalkan, murid yang tinggal di perkotaan, maka dalam mendidik, sesuaikanlah dengan kodrat alamnya di mana murid tersebut berada. Yang kedua, kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis,
sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya murid zaman sekarang yang berada pada pendidikan abad ke-21. Dengan demikian, kita harus menyelaraskan pendidikan murid berdasarkan kodrat tersebut. Bekali diri kita dengan memahami dari lingkungan di mana murid tersebut hadir, dan bekali diri kita dengan teknologi pada abad ke-21, supaya kita mampu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dari kedua hal tersebut di atas, pendidikan dapat bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan zaman yang terus bergerak begitu cepat. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara guru mengajar dan mendidik murid harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. 3 asas ini yang dinamakan dengan asas trikon: kontinu, konvergen, dan konsentris. Penjelasan dari asas trikon ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontinu. Artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen. Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Sedangkan yang ketiga adalah konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitifnya saja, tetapi kita harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Dalam memahami budi pekerti atau watak, dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, yaitu dari sisi kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, yaitu dari sisi psikomotorik. Yang ketiga, tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga. Sedangkan pendidik di sekolah juga berperan dalam menanamkan budi pekerti. Oleh karena itu, dalam mendidik murid harus ada komunikasi antara orang tua, yaitu dari pihak keluarga, dengan pendidik, dalam hal ini guru di sekolah, supaya dapat merumuskan bentuk pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, pendekatan pendidikan dari teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menggabungkan 2 pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas sebagai pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Pada modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul kelima ini, kita dapat memahami fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Merdeka Belajar abad ke-21 menempatkan pendidik sebagai fasilitator untuk pendidikan murid, dan murid adalah sebagai subjek pendidikan.
Sumber-sumber belajar bagi murid pada abad ke-21 sangatlah luas. Maka pendidik menempatkan murid sebagai subjek atau individu yang aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Maka dengan mendampingi murid-murid dalam menempuh pendidikan adalah salah satu dari kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kegiatan dalam pendidikan murid akan berjalan dengan baik jika pendidik memahami peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang direncanakan. Nah, dari pemahaman kelima modul tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum Merdeka ini dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan audiens yang telah menyimak paparan pemahaman dari topik Merdeka Belajar pada video ini. Selanjutnya, mohon kesediaan untuk mengisi umpan balik pada link yang saya sertakan pada deskripsi video. Tetap semangat untuk merdeka belajar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.